Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk membahas salah satu bab yang penting juga di dalam ilmu nahwu, yaitu bab tentang al-mamnu'u min as-sorfi. Al-mamnu'u min as-sorfi, yang dilarang dari perubahan. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof. Jadi ini adalah salah satu jenis isim yang dia itu mamnu minas sorof. Nah, ini adalah contohnya. Coba kita lihat yang isim biasa. Maksudnya isim mufrad biasa. Kalau isim biasa, isim mufrad itu ini dibaca masjidun, ada tanwinnya, masjidun. Kemudian ini kalau ada huruf jar fi, maka setelahnya adalah kasroh tain, fi masjidin. Nah, fi masjidin kalau ada huruf jar, maka setelahnya kasroh tain. Nah, ini keadaan biasa, isim mufrad biasa, isim biasa. Adapun isim yang dia mamnu minas sorof, maka dia yang pertama adalah tidak boleh ditanwin. Nah, keadaannya itu. Jadi mamnu minas sorof itu tidak boleh ditanwin. Contohnya adalah masajidu. Nah, ini adalah salah satu jenis dari isim mamnu minas sorof. Sebenarnya ada beberapa jenis dari mamnu minas sorof. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu yang berbentuk jamak yang di tengahnya ada alifnya. Ini adalah salah satu bentuk isim mamnu minas sorof. Maka bacanya ini bukan masajidun, tapi ini masajidu, karena isim mamnu minas sorof itu tidak boleh ditanwin, nggak boleh dun. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau dia ada huruf jar, di depannya ada huruf jar, maka isim mamnu minas sorof dia nanti harokatnya adalah fathah, bukan kasroh. Harokatnya adalah fathah, dan syaratnya yang tidak boleh ditanwin. Maka harokatnya adalah fathah, tidak boleh ditanwin. Fi masajida, fi masajida. Nah, itu kalau ada huruf jar, maka itu harokatnya adalah fathah, harokatnya fathah. Jadi intinya isim mamnu minas sorof adalah isim-isim yang dia tidak boleh ditanwin, dan kalau ada huruf jar maka harokatnya adalah fathah. Berbeda dengan isim yang biasa. Kalau biasa kan kalau ada huruf jar maka harokat akhirnya adalah kasroh seperti biasa. Harokat kasroh tain atau kasroh tanwin seperti itu. Tapi kalau mamnu minas sorof, kalau ada huruf jar maka ininya nggak boleh di kasroh tapi di fathah. Nah, seperti itu. Itu mamnu minas sorof. Nama lain dari mamnu minas sorof adalah isim la yansorif. La yansorif, tidak dirubah, la yansorif. Nah, itu mamnu minas sorof atau isim la yansorif. Kemudian itu ini adalah konsep dasarnya. Jadi kalau isim mamnu minas sorof dia tidak boleh ditanwin, dan kalau di jar, kalau ada huruf jar maka harokat akhirnya adalah dengan fathah. Harokat akhirnya dengan fathah. Nah, itu konsep dasar dari mamnu minas sorof. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kalau isim tersebut ada alnya di depannya, ada alnya. Nah, kita lihat yang isim biasa dulu. Isim biasa kalau ada alnya maka dia tidak boleh ditanwin otomatis, karena dia berseberangan antara al dan tanwin. Kalau ada al nggak boleh ditanwin, kalau ada tanwin nggak boleh ada al. Nah, itu yang seperti biasa kita pelajari. Maka ini cara membacanya adalah al-masjidu, al-masjidu, al-masjidu. Kalau ini juga fi al-masjidi, fi al-masjidi, fil masjidi. Nah, seperti itu. Itu kalau isim biasa. Kalau isim mamnu minas sorof, maka kalau ada al maka dia seperti biasa, sama ini bentuknya. Al-masajidu, al-masajidu. Nah, kalau ada al, ketika dia posisinya adalah didahului oleh huruf jar, maka dia kembali seperti semula. Maka harokatnya adalah kasroh. Fi al-masajidi, fi al-masajidi, fil masajidi. Nah, ini sama.
dia kasroh harokatnya. Didahului oleh huruf jar, kemudian harokatnya kasroh. Ini juga sama harokatnya. Nah, itu kalau ada al, maka batal hukum mamnu minas sorof. Batal hukum mamnu minas sorof. Batal kenapa? Kalau ada al, maka dia harokatnya ya kembali lagi seperti semula, masajidu, al masajidu, sama. Ini dengan ini juga sama. Kemudian kalau ada al, ada fi, kemudian ada al, maka harokat akhirnya seperti semula, seperti asal, menggunakan kasroh seperti itu. Itu kalau ada alnya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau isim itu menjadi mudhof, ya, ada mudhof ilaihnya. Nah, ada mudhof ilaih atau biasa disebut dengan susunan idhofah, susunan idhofah yang ada mudhof ilaihnya. Nah, kalau isim biasa, masjidu ar-rasuli ini sebagai mudhof ilaih, masjidnya rasul, maksudnya adalah ini sebagai mudhof ilaihnya. Masjidu ar-rasuli. Nah, ini nggak boleh ditanwin karena dia susunan mudhof ilaih, susunan idhofah, tidak boleh ditanwin. Kemudian fi, ini fi masjidir rasuli, masjidnya rasul. Nah, ini juga tidak boleh ditanwin secara asalnya, secara hukum asal. Kalau ada mudhof ilaihnya, maka isim sebelumnya itu tidak boleh ditanwin. Nah, itu susunan biasa yang berlaku untuk isim-isim mufrad biasa. Fi masjidi ar-rasuli. Nah, kalau mamnu minas sorof, kalau ada mudhof ilaihnya, maka dia kembali juga ke hukum asal. Masajidur rasuli, masajidu ar-rasuli, itu juga fi masajidi ar-rasuli. Nah, seperti itu. Fi masajidi ar-rasuli. Seperti itu. Itu hukum mamnu minas sorof batal ketika ada mudhof ilaihnya. Kan seharusnya fathah, tapi kalau ada mudhof ilaihnya maka dia jadi kasroh, seperti itu. Fi masajidi ar-rasuli, fi masajidir rasuli. Nah, jadi hukum mamnu minas sorof itu batal ketika ada al, kalau ini ada al fi al-masajidi, seperti itu. Kalau itu ada alnya, batal hukum ini, hukum tanwin dan hukum dijerkan dengan fathah. Kemudian yang kedua, batal hukum mamnu minas sorof ketika dia ada mudhof ilaihnya, seperti yang sudah kami terangkan sebelumnya. Kalau ada mudhof ilaihnya, maka di sini harokat akhirnya adalah kasroh, masajidi ar-rasuli, masajidi ar-rasuli. Nah, seperti itu. Jadi intinya mamnu minas sorof itu adalah isim-isim yang dia tidak ditanwin dan juga kalau dijerkan dengan fathah. Nah, tapi bisa batal hukum keduanya. Hukum ini ketika dia ada al, dimasuki huruf al, dan juga ketika dia ada mudhof ilaihnya. Nah, itu adalah isim mamnu minas sorof. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang ada di kitab ringkasan dari Mulakhos. Nah, kita akan coba membacanya. Al-mamnu'u minas sorfi, min as-sorfi, mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof, terhalang dari perubahan. Al-aslu fi kullin min al-ismi minal ismi al-mufrodi. Al-aslu fi kullin minal ismil mufrodi, asal pada setiap dari isim mufrad, an yajurra bil kasroti, dijerkan, maksudnya ketika ada huruf jar maka harokat akhirnya adalah kasroh. An yajurra bil kasroti wa an yulhaqa akhiruha at-tanwina, dan disusul pada akhirnya dengan tanwin, maksudnya diikuti dengan tanwin pada akhirnya, pada huruf akhir. Aslinya di tanwin, masjidun, nah, gitu. Kalau aslinya fi masjidin dengan kasroh, jarnya dengan kasroh. Kemudian wa idza kanat, dan apabila bukan wa idza.
Idza kanat apabila dia mujarrodatan kosong atau ya kosong min al nggak ada alnya wal idofah dan idofah tidak ada al dan tidak ada mudhof ilaihnya, bukan susunan idofah, bukan susunan mudhof ilaih, bukan susunan yang ada mudhof ilaihnya. Nah itu asalnya adalah dia adalah dijerkan dengan kasroh dan dia ada tanwinnya apabila dia nggak ada alnya dan bukan idofah, bukan yang ada mudhof ilaihnya. Nah itu secara hukum asal. Nah khilafan berbeda lil qaidati bagi kaedah, berbeda dari kaedah, maksudnya berbeda dari kaedah. Hunaka asmaun, di sana ada isim-isim la yulhaqu akhiruha at-tanwina, tidak disusul akhirnya dengan tanwin, maksudnya di akhirnya itu nggak ada tanwin. Wa tujarru bil fathati, dan dijerkan dengan fathah badalan minal kasroh, sebagai pengganti dari kasroh. Jadi dia tidak ditanwin dan dijerkan dengan fathah. Contohnya adalah seperti yang telah kami sebutkan, masajidu fi itu masajidu tidak ditanwin, fi masajida di masjid-masjid, fi masajida pakai fathah bukan pakai kasroh. Idza kanat mujarrodatan min al, apabila dia nggak ada alnya, wal idofah dan idofah susunan mudhof ilaih. Nah ini syaratnya, maksudnya kalau nggak ada alnya dan kalau nggak ada mudhof ilaih. Tapi kalau ada al dan ada mudhof ilaihnya, maka hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu dijerkan dengan kasroh seperti itu. Wa tusamma hadhil asma'u bil mamnu'i min as-sorfi, minas sorfi. Wa tusamma, dinamakan isim-isim ini. Nah gitu, in hadhihi kan artinya isim, ini hadhihi artinya adalah ini, asma'u artinya adalah isim-isim. Dinamakan ini isim-isim, maksudnya adalah dinamakan isim-isim ini bil mamnu'i minasorof, dengan mamnu minasorof. Nah isim-isim yang khusus ini, yang berbeda tadi ini, dinamakan dengan mamnu minasorof atau la yansorif atau ghairu munsorif, sama la yansorif atau ghairu munsorif. Nah seperti itu adalah isim mamnu minasorof yang telah kami sebutkan contohnya di awal video. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang didiskusikan, silahkan didiskusikan kepada kami. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.